dari awal video aku awal-awal nih kan banyak banget netizen yang minta aku untuk kawal ini kasus dari pertama loh, dari pertama kasus ini booming. Aku udah menyatakan, Lisa, hati-hati loh, kamu nanti akan terjebak sendiri, nanti kamu pasti kena kasus hukum. Dan ternyata insting aku itu beneran terjadi, karena aku bukan berbicara hanya insting ya, tapi kan berbicara secara logika juga gitu. Jadi kalau sekarang dia ditetapkan tersangka, aku udah ngomong kok di vlog pertama, di vlog kedua, di vlog ketiga juga, Lisa, hati-hati loh, semakin kamu menjadi, semakin kamu akan jadi tersangka gitu. Jadi aku udah gak kaget, dan netizen Gen Z milenial juga mungkin tidak akan kaget, karena emang faktanya pasti akan kasusnya pasti akan ke ranah hukum gitu. Artinya memang dia kan seorang ibu, dia untuk membela hak mungkin, membela hak, apakah memang kurang tepat waktunya atau gimana? Karena gini loh, dia harusnya observasi juga ya, harusnya dia kayak mungkin sebelum sama RK dia ada main sama yang lain juga, karena hasil tes DNA-nya kan tidak membuktikan bahwa itu anaknya RK kan, sehingga dia minta tes di Singapura. Nah harusnya dia sebelum melakukan speak up dan lain-lain, harusnya dia mikir dulu, apa bener ini anak RK apa bukan. Ternyata kan enggak, memalukan dia sendiri dan memalukan anaknya sih. Kasian loh, masa depan anaknya kan udah dipublish di sosial media, dan juga di yang menurut aku jejak digitalnya nggak akan habis ya. Jadi nanti kasihan ke psikologis anaknya ketika anaknya sudah besar. Kok dia nggak melihat ke dampak psikologis anaknya ya, hanya karena tuntutan tadi saya bilang ekonomi, ada transaksional ekonomi yang dia pengen gitu. Jadi bukan semata-mata ingin ini anaknya, tapi ada, inget gak, dia dapat bulanan juga, dan ada dapat jatah-jatah juga kan dari Pak RK gitu. Artinya kamu mengenal secara personal kan? Ya mungkin circle ya, namanya kita di Jakarta, saya sosialita juga, dan teman-teman juga ada di entertain juga, ya pasti kenal lah gitu, pasti tahu lah gitu. Sebelum speak up dirimu pernah? Oh enggak, setelah speak up aku tahu siapa dia gitu. Namanya di Jakarta, kita pengen tahu seseorang itu gampang, mudah ya gitu. Apalagi circle kita itu maksudnya mendeteksi seseorang tuh mudah banget gitu ya. Artinya harusnya berpikir dulu kali ya. Betul, harusnya berpikir matang-matang, siapa sih yang kamu hadapin itu siapa gitu. Jadi buat perempuan-perempuan lain yang mungkin punya case sama kayak LM, pasti ada dong, namanya di Jakarta, di negara besar ya, yang dekat dengan pejabat dan lain-lain. Dilihat dulu deh gitu, jangan sampai nanti akhirnya case-nya merugikan dia sendiri, akhirnya sekarang terjerat hukum, kasus hukum, tersangka kan sekarang. Artinya kamu memang nggak kaget ya? Artinya oh enggak, dari awal vlog aku, mungkin yang bisa ngecek ya, dari vlog awal pertama, kedua, ketiga, aku udah memprediksi bahwa ini akan ujungnya ke ranah hukum dan dia yang akan kena gitu. Jadi aku udah nggak kaget, karena maaf ya, kayak perempuan-perempuan yang kayak Lisa ini sebenarnya banyak banget di Jakarta, just not only one, so banyak, nggak bisa kehitung gitu. Apakah dia, kalau menurut kakak, apakah dia tidak hanya cuma untuk meyakinkan bahwa itu anaknya, atau memang dicari popularitas? Iya bisa, karena maksudnya di luar kasus ini ya, banyak teman-teman aku yang ketipu juga sama dia. Aku nggak mau ngomongnya, maksudnya ada dugaannya ya? Ada dugaan penipuan juga, karena dia kan orangnya hidupnya hedon, apa-apa pakai makeup artist. Dan ternyata ada beberapa yang aku kenal, bukan temen ya, kenal, itu ketipu uang juga sama LM. Udah banyak kok di spill, sebenarnya udah banyak di spill. Makanya kok mukanya tebel banget ya gitu. Artinya dia setelah case ini loh, setelah case Pak RK ini loh, banyak yang spill, banyak yang spill. Teman-temannya sendiri kan? Betul.
yang kasus berapa lah penitipan apa beli baju apa di dia, terus ada yang pinjem uang juga ya kayak gitu gitulah. Jadi arisan juga. Nah terakhir aku dari Berbiku Malasari ya, kamu juga kenal, kena arisan kalau nggak salah. Ada dia beberapa kali kayak nggak bayar arisan gitu. Ingat loh, Jakarta ini sempit, jadi kalau misalkan nama baik itu bener-bener harga diri kita harus dijaga baik-baik. Jangan nipu, jangan menyakiti orang deh, karena apa? Nama baik, bener nggak? Harga diri dan nama baik itu kalau udah tercoreng aja susah kita buat nanti dipercaya ke depannya. Sampai dia tuh benar-benar nggak takut ya, meskipun dia tidak Betul, tersangka, betul, dia sendiri, artinya dia masih melawan. betul. Artinya dia merasa yakin bahwa harus ada sampai di tes DNA ke Singapura. Betul, dia betul. begitu yakin, benar nggak sih? Betul. Harusnya dia introspeksi diri ya. Harusnya dia introspeksi diri bahwa minta maaf aja atau gimana gitu, nggak ada. Tapi menurut aku kalau aku jadi RK ya, aku akan tetap terus lanjut karena nama baiknya udah jelek loh, kasihan istrinya juga kan, istrinya siapa Pak RK itu Bu Cinta, kasihan banget, dampak psikologis ke keluarganya juga, ke kerjaannya juga gitu. Jadi akhirnya berdampak ke semua kan, gitu. Maksudnya ada dugaan mencari popularitas, pasti akhirnya berdampak banyak untuk diri sendiri. Iya, jadi kalau misalkan mau cari popularitas kita jalurnya jalur putih aja lah. Jangan jalur abu-abu atau jalur apa namanya? Ya cepat jalur cepat janganlah. Kalau mau cari popularitas tetap di jalur yang putih aja gitu. Buat semuanya, teman-teman semua, para selebritis ataupun influencer atau apapun itu yang mau sukses, jangan jalur aku ditawarin loh banyak kayak, Deva ayo dong kamu pura-pura pacaran sama artis ini nanti kita berantem gini-gini. Nah, aku nggak mau. Apa itu namanya? Iya, gimmick ya, gimmick. Aku nggak mau. Aku udah sering banget diajak sama artis-artis untuk gimmick ya. Aku nggak mau karena aku pengen jalur putih aja. Artinya memang udah nasib ketika kita memang nasibnya bakal Betul. jadi orang besar, bakal jadi orang besar. Betul, betul. Jadi jalur putih aja, udah. Yang bagus-bagus aja, influence yang bagus-bagus aja. Apa pesannya terakhir dari Untuk? Ya untuk kasus ini. Untuk LM. Iya, artinya dari kasus ini kan banyak pembelajaran. Betul. Satu, jangan jadi pelakor yang karena pelakor itu tidak ada yang ujung-ujungnya itu bahagia. Terus yang kedua, hati-hati kalau dekat sama pejabat karena nanti bisa nanti kamu kena kasus money laundry gitu. Yang ketiga yaitu dapat kecaman dan lain-lain. Terus kalau mau popularitas jangan jalur hitam, jalur putih aja, jangan jalur abu-abu ya, tetap jalur putih aja gitu. Skill dan lain-lain jangan dijadiin case yang ngerugiin kalian untuk up popularitas gitu. Terima kasih banyak Kak, selamat malam. Buat Bapak sukses. Amin, amin, thank you. Terus jalan yang lurus. Amin. Jalur putih. Nanti kamu ke depan mau jadi politik apa nih? Artinya kamu kan pengusaha juga. Ada gebrakan-gebrakan lah, udah ada idenya. Insya Allah dalam waktu dekat pasti aku undang awak media juga sih. Artinya gebrakan untuk dirimu berbisnis ya? Betul, di bidang baru ya, gitu. Jadi buat contoh juga gak sih, artinya ketika mau bisnis harus hati-hati juga kan? Iya, jadi gini, sekarang aku bisnisnya misalkan di sektor ini gagal, ada sektor lain, di sini gagal, ada sektor lain. Jangan di satu sektor aja. Itu pengalaman aku ya. Jadi misalnya aku trading, selain trading, misalnya trading lagi lesu, ada di bisnis lain. Terus bisnis lain ada ini. Jadi jangan terpaku di satu bisnis. Kita Genji loh. Genji pokoknya harus ngikutin teknologi yang ada, tetap dan hati-hati. Gitu. Tetap observasi, hati-hati dan jangan geradak geruduk gitu. Teliti.